Setelah mendapatkan Ilya sebagai anggota baru, satu lagi kekuatan utama dari tim penggali Jonghyun telah kembali. Sekarang pertarungan mereka melawan TKBM dan mengungkap tujuan asli Pandora yang coba membuat relik akan terus memanas. Penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan? Makanya sekarang mari kita masuk nih ke alur cerita Kaisar Relik part 13. Setelah mendapatkan Ilya di timnya, mereka semua berpesta. Ilya kemudian menerima kontrak yang tidak masuk akal dari Jonghyun seperti semua orang. Ilya sempat ragu, tapi setelah mengetahui kalau semua orang di sana itu mendapat kontrak yang sama, Ilya pun langsung setuju. Di tempat lain, kita tuh diperlihatkan sebuah kota bawah air. Di sana ternyata ada Prometheus yang tengah memanggil para relik terkuat. Dua relik yang muncul adalah seekor singa dan satu lagi adalah Phoenix. Mereka membicarakan tentang makam raja. Makam raja relik di mana seorang manusia itu akan ditunjuk sebagai seorang raja dan disebut sebagai Majesty. Relik terkuat yang ada di ruangan ini berhak untuk memilih kandidat mereka. Nah, Prometheus menyarankan agar pemilihan kandidat ini ditunda karena dunia para relik itu tengah dalam bahaya. Ancaman utama dari dunia relik yang dimaksud Prometheus itu tentu saja adalah So Jong-hyun. Keesokan harinya, Ilya langsung mendapat tugas pertamanya. Dia harus memanipulasi ingatan Joshua. Dia harus memberi ingatan Joshua bahwa Jonghyun itu adalah bosnya, agar Raja Takdir ini mudah untuk dikendalikan. Jonghyun tidak sabar dengan apa yang akan dia saksikan ketika Ilya selesai mengobok-obok ingatan dari Joshua. Ilya yang memang mahir dalam cuci otak dengan mudah mengubah ingatan dari Joshua. Semua orang tentu saja merasa aneh, tapi mereka jelas untung besar Joshua berpihak pada Jonghyun. Jonghyun kemudian menanyakan tentang kapan makam utama akan terbuka lagi. Satu hal mengejutkan dikatakan oleh Joshua, makam utama itu ternyata tidak akan terbuka lagi. Mereka malah akan dihadapkan dengan makam baru bernama Makam Raja yang ditempati oleh para heirloom. Makam ini merupakan makam para heirloom untuk memilih kandidat mereka dalam memilih kursi Raja Relik Majesty. Dari semua heirloom yang ada, heirloom yang paling berharga berwujud gagap. Jonghyun yang mendengar hal ini tentu saja harus mengunjungi makam tersebut sesegera mungkin. Jadi dia itu langsung menunggu di Korea. Untuk mengelabui musuh, Jonghyun mengeluarkan berbagai macam ramalan palsu untuk menjauhkan saingannya dari makam raja yang akan segera muncul. Dia bahkan dengan berani memunculkan Joshua di acara ramalannya agar semua orang menjadi percaya. Melihat Joshua di acara Jonghyun, hal itu membuat Eve Rockford dari Pandora menjadi gila. Masalah baginya makin menjadi-jadi saat Prometheus ternyata sudah kembali ke Pandora. Prometheus bilang dia sudah berhasil menunda pemilihan Majesty baru. Jadi mereka bisa berfokus mendapatkan Joshua di tangan Jonghyun. Beberapa lama kemudian, salah satu anggota Pandora masuk dan mengatakan mereka sudah mendapatkan di mana Jonghyun tinggal. Prometheus yang sudah diwujud manusianya itu langsung menggerakkan semua pasukan elit Pandora ke markas Jonghyun. Saat mengepung markas Jonghyun dengan mudah, pihak Pandora mengepung kelompok Jonghyun. Tapi saat mereka menang, semua tim Jonghyun malah berubah menjadi patung lilin. Ini tentu saja ulah dari Raja Penipu Jaiha. Masalah bagi Pandora bukan cuma itu. Eve Rockford memberitahu Rothschild kalau mereka juga dibingungkan dengan munculnya tim Jonghyun di berbagai tempat dalam satu waktu. Mereka tidak bisa membedakan mana Jonghyun yang asli dan mana yang palsu. Pandora tentu saja kewalahan, tapi mereka itu juga tidak bisa apa-apa. Saat menghubungi tim penggali lain, semuanya disibukkan dengan rumor makam yang akan muncul dari acara Jonghyun. Hal ini juga berlaku bagi TKBM, di mana bos mereka Kwok Taek-jun belum pulih meskipun Raja Medis itu sudah merawatnya. Semua hal yang terjadi ini itu membuat Eve menjadi gila. Untuk tim Jonghyun yang asli, mereka ternyata berada di tengah lautan. Dengan mengendarai kuda iblis dari Ilya, mereka menuju Korea. Kendaraan ini itu lebih baik daripada jet pribadi. Saat sampai di Korea, mereka semua mulai beristirahat. Tidak banyak hal yang harus mereka lakukan. Makanya semua orang bisa berpesta sekarang. Dan bahkan membawa banyak daging untuk mereka nikmati. Setelah semua pesta berakhir, Jonghyun mengatakan terima kasih pada Dan yang telah mengirimkan daging. Dan tentu saja senang. Dia juga mengatakan kalau perkembangannya dalam menggunakan relik sudah berkembang pesat. Jonghyun langsung ingin pembuktian atas kata-kata tersebut. Dalam pertarungan mereka, Dan memperlihatkan bakat yang luar biasa.
Masa lalunya memang sudah berubah jauh, tapi bakat tidak bisa bohong. Dia bisa menyerang dan bertahan secara presisi. Nah, hal ini itu membuat Jong Hyun tenang karena tahu dan bisa melindungi diri serta keluarganya. Jong Hyun juga memberikan beberapa relik tambahan lain sebelum pergi dan juga sebuah foto dari relik Raja Takdi. Foto ini itu mengembalikan beberapa ingatan Dan saat dia menjadi hunter paling sukses di tim Jong Hyun dan bisa menghadapi puluhan orang meski seorang diri. Dukungan Jong Hyun ini sebenarnya menimbulkan beberapa pertanyaan dari Dan, tapi dia menyimpannya karena percaya pada perkataan Jong Hyun kalau dia itu memang cuma berbakat dan tidak ada intrik lainnya. Saat pulang ke rumahnya, Jong Hyun bukan cuma melihat timnya, tapi juga ada Osiris yang sedang keringatan. Nah, Osiris itu ternyata mengeluh tentang bos Ilya yang sedang dia kurung. Kwok Hyun Sok ini ternyata pria gigih yang bisa melawan meski dia sedang kesulitan. Hal ini membuat Osiris seperti sudah memakan hal buruk. Makanya dia menyuruh Jong Hyun memindahkan Pak Tua tadi dari perutnya. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan. Osiris harus bersabar. Jong Hyun janji kalau Yoo Jae-ha akan terus merestorasinya tiap hari hingga dia tidak merasa sakit. Setelah itu, Jong Hyun menyuruh semua orang bersiap untuk makam raja yang akan muncul. Di tempat lain yaitu di kediaman Dan, dia ternyata sedang memaksakan diri. Dia tidak mengikuti tuh saran Jong Hyun untuk mengekstrak informasi foto tadi secara pelan-pelan. Dan yang terlalu banyak mendapat informasi jelas mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Salah satunya adalah saat mereka memasuki makam terakhir di kehidupan yang lalu. Untung saja di sana bahkan muncul relik gagak untuk menahan Dan. Dia itu tidak boleh mengekstrak foto tadi secara berlebihan. Keesokan harinya, Dan baru terbangun saat anaknya membangunkannya. Dan yang penasaran dengan semua foto tadi kemudian menanyakan keaslian foto tersebut pada bosnya. Jong Hyun terkejut, kemudian dia berkilah kalau itu adalah sebuah ilusi untuk meningkatkan latihan Dan. Dan yang mendengar hal ini itu hanya bisa pasrah mendengar hal tersebut. Di posisi Jong Hyun, dia didatangi oleh Miller. Jong Hyun memberitahu Miller kalau dia terkejut dengan Dan yang bisa sadar kalau foto yang dia berikan itu adalah ingatannya. Hal ini juga mengganggu Miller, tapi Jong Hyun lebih memilih untuk mendatangi makam raja sesegera mungkin. Untuk Dan sendiri, hari itu dia tidak bisa berkonsentrasi berdagang daging karena penasaran dengan semua isi foto yang diberikan bosnya. Saat sampai rumah, dia kembali memaksakan diri dengan mengekstrak foto tadi. Saat akan mencapai batas, relik gagak kembali muncul dan mengatakan Dan tengah melakukan kesalahan. Gagak ini tidak bisa terus mengawasi Dan karena mereka harus masuk ke dalam makam raja. Makanya dia memberikan Dan pilihan. Apakah pria ini siap untuk tahu kebenarannya meski harus tersiksa? Dan kemudian menjawab dengan tegas dia siap menerima konsekuensinya. Relik gagak ini pun beraksi di depan Dan. Di tengah laut, Jong Hyun dan timnya ternyata sudah mulai berangkat menuju makam raja. Mereka dikejutkan dengan gemuruh besar yang terjadi di sana. Siapa sangka, sinar yang menandakan makam raja muncul lebih cepat dari yang mereka prediksi. Fenomena mengejutkan ini ternyata didorong oleh semua relik yang pernah ditemani diskusi oleh Prometheus. Mereka ternyata tidak sabar untuk membuka Kingdom dan melanggar janji pada Prometheus. Makanya, Jong Hyun dan anggotanya diserap masuk dalam makam ini secepat mungkin. Saat mereka mencapai darat, satu hal luar biasa terjadi. Jong Hyun dan yang lainnya langsung menghilang. Mereka terpisah satu sama lain. Jong Hyun yang berada di tengah hutan sempat emosi karena semua reliknya diambil oleh pemilik makam. Dia cuma boleh membawa satu relik, dan relik di kantongnya adalah relik yang tidak berguna, yaitu Psylocke. Untung saja, beberapa saat kemudian Rod muncul. Jong Hyun akhirnya punya relik berguna untuk dia gunakan. Masalah yang dihadapi Jong Hyun tadi itu tentu tidak dialami sendiri. Jae-ha juga bersama Salieri, relik tarung yang bisa menjadi senjata makan tuan. Kemudian Irene bersama Dalby, di mana Dalby malah cemburu dengan Irene karena terlalu dekat dengan Jong Hyun. Orang paling sial itu malah Miller, karena pria pirang ini bersama relik Sobok, relik yang tidak bisa bertarung tapi kerjanya minta duit terus. Di Amerika, tepatnya di kantor Pandora, Rothschild mendapatkan laporan tentang makam besar yang terbuka. Pria yang sebetulnya Prometheus ini tentu saja marah. Dia tahu kalau para relik heirloom tidak menepati janji untuk menahan diri membuka makam raja.
Pandora langsung mengadakan rapat dadakan setelah Rothschild mendapatkan info tersebut. Rothschild menenangkan mereka dan mengatakan semua masih di dalam kendali. Padahal dia baru saja mendapat laporan mengejutkan dari Eve kalau tim penggalian Jong-hyun sudah ada di makam raja. Di sini Rothschild punya ide untuk menggunakan relik jarak jauh. Di tempat lain, yaitu di markas Jin Chaewon, dia juga sedang sibuk. Makam raja ini juga akan menjadi incarannya. Bukan cuma tentang relik, Jin Chaewon ternyata juga ingin bertemu dengan So Jong-hyun. Balik lagi di makam para raja, Jong-hyun memang cuma memegang 2 relik, tapi kemudian relik gagak masih bisa dia gunakan. Makanya di makam ini dia bisa menghindari berbagai jebakan yang ada. Saat berjalan lebih jauh, Jong-hyun kemudian mencapai sebuah gua. Gua ini cukup dalam dan bahkan ada sebuah jebakan yang membuat Jong-hyun terjatuh. Untung masih ada rope yang bisa menyelamatkan Jong-hyun dari jebakan tersebut. Jong-hyun bingung dengan makam ini karena jebakannya lebih sulit dari makam biasanya. Dia juga kemudian sadar kalau energi yang dipancarkan oleh makam raja itu sangat mirip dengan makam terakhir di kehidupannya yang mereka lewati. Jong-hyun tentu saja merinding dengan apa yang dia rasakan, tapi hal itu tidak penting sekarang. Dia harus mencari jalan keluar. Nah, di tempat lain di makam ini, semua relik Jong-hyun disegel dalam sebuah danau. Relik heirloom yang berbentuk singa yang menyegel mereka. Relik ini bercerita kalau mereka harus bersabar karena Jong-hyun itu dalam ujian dari para heirloom. Ujian yang didapatkan So Jong-hyun adalah untuk menguji kelayakannya sebagai kandidat Majesty. Majesty merupakan raja dari semua relik yang bertugas melakukan akhir dan penciptaan semua hal. Tanpa adanya Majesty, semua relik ini hanya barang rongsokan. Nah, relik Jin Chaewon dan Prometheus memang kuat, tapi mereka itu tidak sebanding dengan Majesty. Di luar danau tersebut, penantang dari makam raja ternyata mulai berdatangan, termasuk Jin Chaewon yang kekuatannya juga disegel. Kemudian, Miller juga mulai mengetahui kalau bukan cuma mereka yang terhisap masuk ke dalam makam raja. Anak buah Jin Chaewon juga ikutan. Hal ini menjadi gawat karena mereka tentu harus bertarung. Makanya, untuk pertama kali, mas-mas penuh keadilan ini berencana merebut relik milik lawannya untuk menjaga diri. Di tempat lain, hal heboh juga terjadi. Irene terus memancarkan dominasi pada Dalby yang tidak ingin bekerja sama. Hal ini ternyata disaksikan oleh salah satu relik heirloom yang memiliki bentuk rubah. Setelah konflik Irene dan Dalby berakhir, akhirnya Dalby bisa menyerah. Di sini, relik heirloom rubah itu mendatangi Irene. Dia ternyata adalah junior Dalby. Melihat seniornya bisa ditundukkan, relik heirloom ini ternyata tertarik dengan Irene. Dia adalah relik Thousand Year Old Nine-Tailed Fox. Relik ini itu menjelaskan ketertarikannya untuk membuat kontrak dengan Irene. Irene tentu saja setuju karena dia ingat kalau mereka masuk ke dalam makam raja untuk mencari relik heirloom. Kontrak keduanya pun mulai dibentuk. Dari Irene kita ke Jong-hyun kembali. Dia memasuki interior gua lebih dalam. Di depannya muncul satu lagi relik heirloom yang sekarang berbentuk kadal raksasa. Dia ingin kontrak dengan Jong-hyun, tapi dia malah ditolak. Jong-hyun ingin kontrak dengan relik lain. Hal ini membuat si kadal raksasa tadi mengamuk. Meski serangannya sempat ditahan oleh Rogue, dia masih bisa bergerak dan sekarang dia akan menyerang Jong-hyun lebih serius. Saat menerima serangan si kadal raksasa, Jong-hyun kemudian masih bisa bertahan. Relik gagak tiba-tiba muncul dan melawan kadal raksasa tadi. Di sini pertarungan mereka cukup sengit. Jong-hyun pun kabur bersama Robe. Saat berlari, relik gagak banyak membantu Jong-hyun untuk memperlihatkan jalan. Di tiap persimpangan, Jong-hyun diberi petunjuk hingga di depan sebuah gua. Relik gagak itu menyuruh Jong-hyun masuk ke dalam sebuah gua gelap. Nah, Jong-hyun menolak karena dari sana itu terpancar aura makam terakhir di kehidupannya yang lalu. Jong-hyun berusaha kabur karena masih trauma. Tapi relik gagak menghancurkan semua jalan dan memaksa Jong-hyun mengambil rute tersebut. Di luar goa, Jae-ha dan Ilya terus bertarung hingga mereka mendapati jalan masuk ke sebuah gua. Jae-ha ternyata pernah dipilih oleh salah satu heirloom di kehidupan sebelumnya. Makanya dia yakin mereka harus masuk ke dalam gua tersebut. Karena Jae-ha itu merasakan aura yang familiar. Namun sebelum masuk, mereka malah ditemukan oleh Jin Chaewon. Jin Chaewon menawarkan kerjasama, tapi Jae-ha tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Dia saat ini memerintahkan Salieri untuk menyerang Jin Chaewon. Saat ini, pertarungan antar dua raja pun dimulai. Raja penipu Jae-ha melawan Raja Kerakusan Jin Chaewon.
Apa yang dilakukan Jin Chaewon di sana ya? Dan apakah Jaeha juga bisa mengalahkan wanita terkuat di benua Asia tersebut? Ya, kita simpan dulu nih ceritanya buat video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Obrolan Isekai.